رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الرجاء بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة الكرام لطف الله عز وجل بهذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، الأمة المرحومة، حيث إن الله جل وعلا قبض نبيها قبلها. وفي هذا الحديث أن الله إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها، بخلاف الأمة التي حل عليها سخط الله وغضبه لتكذيبها لرسل الله وأنبيائه، فإن هؤلاء يهلكون ويعذبون ونبيهم حي يراهم ويشاهدهم وتقر عينه بهلاكهم حين كذبوه وعصوا أمره. فهذا الحديث فيه عظيم الرجاء لهذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفيه حرص الأنبياء على أممهم وحرصهم على دعوتهم واستصلاح أحوالهم وإبعادهم عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى وبذلهم كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك. فينبغي على المؤمن أن يجتهد في أن يكون تابعا لصفوة خلق الله وخيارهم الذين لا يهدونه إلا إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنات النعيم، ليفوز باتباعه لهم بعظيم رحمة الله عز وجل وجزيل موعوده. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah taala rahmata ummatin qabada nabiyyaha qablaha." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk merahmati sebuah umat, maka Allah akan membuat nabi mereka meninggal sebelum umat tersebut. Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha. Maka Allah menjadikan nabi tersebut sebagai farat, yaitu yang pertama kali datang ya sebelum umatnya, yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada halakata ummatin, jika Allah menghendaki binasanya suatu umat, adzabaha wa nabiyyuha hayyun, maka Allah akan mengazab umat tersebut dalam kondisi di mana nabinya masih hidup. Fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzur, maka Allah akan membinasakan umat tersebut dan itu dilihat oleh sang nabi. Fa aqarra aynahu bihalakiha, Allah menjadikan nabi tersebut ya senang melihat umatnya, atau dia pun senang melihat umatnya binasa karena mereka telah mendustakan sang nabi dan telah bermaksiat terhadap perintah sang nabi tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan tentang bagaimana ya kasih sayang Allah terhadap umat ini, bahwasanya umat Muhammad adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah mewafatkan nabinya sebelum umatnya. Ya, dan dalam hadis dijelaskan, kalau Allah menghendaki untuk merahmati sebuah umat, maka Allah akan mewafatkan nabinya sebelum umatnya. Kenapa? Karena nabi tersebut akan datang lebih dahulu ya sebagai pembuka, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan kebaikan bagi umatnya. Ya. Dan sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan, binasanya suatu umat, Allah akan binasakan umatnya terlebih dahulu, baru kemudian mewafatkan nabinya. Ya, karena mereka telah mendustakan sang nabi, telah bermaksiat terhadap perintah sang nabi, maka dengan binasanya umat tersebut Allah menyenangkan hati sang nabi. Ya. Oleh karenanya, sebuah umat
yang kemudian diturunkan azab kepada mereka, ya karena mereka mendustakan sang nabi, kemudian telah menghina sang nabi, kemudian mencaci sang nabi, kemudian membangkang perintah sang nabi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab umat tersebut dalam keadaan nabinya masih hidup dan melihat bagaimana mereka diazab. Ya. Allah menenangkan hati sang nabi ya dengan membinasakan umat tersebut karena mereka telah mendustakan dan telah membangkang perintah sang nabi. Hadis ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana besarnya pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bagaimana semangat para nabi terhadap umat-umat mereka agar mendekatkan umat mereka kepada kebaikan dan bagaimana semangat para nabi untuk menjauhkan umatnya dari segala perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya bagi umat ini berusaha bersungguh-sungguh bagaimana bisa menjadi termasuk dari pengikut para nabi. Ya, karena jika seorang telah termasuk pengikut para nabi, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar dengan menjadi pengikut para nabi.